Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Kembali kita baca firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-220 tahun 2024 tanggal 7 Agustus. Diambil dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-11 dengan perikop kesabaran dan doa. Sebagai ayat inti pada hari ini disebutkan dalam ayat 11 adalah demikian bunyinya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Nah, kemudian dalam biasa bacaan pagi diambil dari kitab Yeremia pasal 2 ayat yang ke-29 sampai dengan 37 dengan perikop Israel patut dihukum karena tidak setia pada Tuhan Allah. Bacaan malam diambil dari kitab Hosea pasal 11 ayat 8 sampai dengan 9. Tuhan mengasihi umatnya yang durhaka. Sebagaimana biasa pedoman kita pada bulan Agustus dengan topik hikmat dari Allah memelihara hidup, dengan ayat intinya dalam bulan Agustus, yaitu diambil dari Pengkhotbah pasal 7 ya. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Kembali kita baca hikmat dan bijak. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa hikmat berada dalam batin kita. Kalau dalam batin itu berarti itu adalah Tuhan yang berada dalam diri kita, dalam batin kita. Kemudian bijak dikatakan berada dalam pikiran kita. Nah, sehingga apabila batin kita dengan pikiran kita berkolaborasi untuk memuji dan memuliakan Tuhan, itulah yang dinamakan berhikmat. Maka hikmat kebijaksanaan adalah pentingnya memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Hikmat adalah sebagai karunia ilahi yang membawa pencerahan, pengertian, dan kemampuan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jadi bijak
hikmat adalah merupakan konsepsi sistem dan hikmat kebijaksanaan, ya, berasal dari Tuhan. Hikmat sebagai karunia ilahi membawa pencerahan, pengertian, dan kemampuan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Kita baca dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, demikian bunyinya. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan didikan. Nah, jadi takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau orang yang takut sama Tuhan itu adalah awal daripada hikmat. Tetapi orang bodoh itu tidak care atau menghina hikmat dan didikan. Artinya tidak kepengen berhikmat dan juga mempunyai didikan yang baik. Nah, dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi orang dengan murah hati memberikan hikmat, ya. Tidak ada istilah tidak murah atau tidak membangkit-bangkit, ya. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kalau kita kurang berhikmat, mintalah kepada Tuhan, ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, bila ada seorang di antara kamu kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya dari Allah, maka Allah akan memberikan kebijaksanaan itu padanya, sebab kepada setiap orang Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan. Jadi Allah dengan murah hati dan belas kasihan akan memberi hikmah sepanjang kita mau menerimanya. Nah, kemudian kembali kita masuk dalam perikop hari ini. Tadi dikatakan perikop hari ini adalah kesabaran dan doa. Mengapa kita harus sabar dan berdoa? Ya, kita tahu dalam peribahasa, orang sabar kasihan Allah. Ya. Orang berdoa, ya, Yesus mengatakan pasti menerima apa yang diminta. Matius 7 ayat 7. Ya. Mintalah, kau akan diberi. Carilah, kau akan mendapat. Dan ketuklah, pintu akan dibuka untukmu. Jadi di sini berdoa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Jadi bagaimana komunikasi kita dengan Allah? Syaratnya adalah sabar. Kita jangan tergesa-gesa membuat suatu keputusan yang sifatnya membelin atau menyalahkan. Tapi kita harus ada di dalam koridor penguasaan diri. Bagaimana menguasai diri? Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang sabar melebihi seorang pahlawan.
Dan orang yang menaklukkan sebuah kota melebihi, ya, orang yang menguasai diri melebihi daripada seseorang yang menaklukkan sebuah kota. Jadi kalau kita sabar, itu sudah melebihi seperti pahlawan. Kalau kita menguasai diri, itu sudah melebihi tentara yang menaklukkan sebuah kota. Jadi sabar dan menguasai diri, kemudian berdoa. Nah, sekarang kembali kita masuk dalam ayat hari ini. Apa yang tercantum di dalamnya? Kita lihat tadi adalah dalam ayat hari ini yang mencakup orang berbahagia, kemudian bertekun atau sabar. Nah, contoh ketekunan itu dikatakan seperti Ayub. Nah, akibat daripada ketekunan itu Ayub diberkati. Nah, kemudian Tuhan Allah memberikan berkat yang berlimpah. Nah, kemudian apakah itu berbahagia? Apa yang dimaksud dengan bahagia? Nah, saya pernah menulis buku dalam manajemen jati diri bahwa kekayaan dan kemiskinan, ya, tidak dapat diukur dengan banyaknya harta yang kita miliki, tetapi diukur dari tingkat pergaulan kita. Kemudian sarananya adalah meyakinkan diri sendiri, meyakinkan orang lain, ya, dan meyakinkan Tuhan. Dan tujuan hidup adalah meresapi kebahagiaan, dan keyakinan adalah kunci dari segala-galanya. Itulah. Jadi baik banyaknya harta kita bukan ukuran menjadi itu kita menjadi kaya, ya. Tidak. Tetapi kita kaya apabila kita bergaul dengan baik dengan semua orang, terutama dengan Tuhan, dan kita punya keyakinan kepada Tuhan. Yesus mengatakan, "Akulah roti yang hidup. Barang siapa setia kepada saya tidak akan lapar. Kemudian barang siapa percaya kepada saya tidak akan haus." Jadi ukuran haus dan lapar adalah tergantung apakah kita setia pada Yesus, apakah kita percaya pada Yesus. Kalau itu sudah kita lakukan, kita tidak akan kelaparan dan kehausan. Itulah sekilas tentang masalah kebahagiaan dan kekayaan. Nah, kemudian dikatakan bahwa orang setia tidak akan lapar. Orang yang percaya tidak akan haus. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus." Jadi jelas. Nah, sekarang kita bahas masalah bertekun dan sabar. Ketekunan Ayub sebagai role model bagi seluruh umat manusia di dunia ini, baik sebelum Ayub maupun sesudah dia. Kenapa? Karena Ayub, kita tahu bahwa Tuhan Allah, ya, memberikan wewenang kepada si iblis untuk mencobai Ayub.
Tapi Tuhan sudah memperhitungkan kalau Ayub dicobai, dia tidak akan bergeser dari iman kepada Tuhan. Itulah yang dibanggakan oleh Tuhan Allah kepada Ayub. Tidak akan bergeser. Ayub iblis katanya, dari mana kamu? Kamu lihat Ayub itu tidak akan bergeser dia dengan percaya kepada saya. Dia tetap setia. Apa kata iblis? Wah, karena dia sehat, dia kaya, punya harta segala macam, maka dia memuji engkau. Coba hartanya hilang, tidak ada, dia pasti akan menghina kamu. Kata iblis kepada Tuhan, wah, silahkan iblis, kekayaannya silahkan ambil, nyawanya milik saya. Apa yang terjadi? Semua hartanya, dombanya, 7.000 unta, 1.000 keledai dan sapi, dan juga domba-dombanya habis semua. Habis. Bahkan anaknya yang 7 orang laki-laki dan 3 perempuan itu mati semua. Coba, mati semua. Nah, terus bagaimana? Apa kata Ayub? Saya tetap percaya betul. Walaupun teman-temannya Sofar, Bildad dan Elihu, udahlah, kamu tidak mungkin melarat seperti ini kalau kamu tidak berdosa. Orang menghakimi, mulai datang menghakimi, ya, menghakimi orang. Nah, kemudian teman-temannya mengatakan bertobatlah, bertobatlah. Mereka tidak tahu siapa Ayub. Ayub mengatakan, kamu baru anak kemarin, saya tetap percaya kepada Tuhan, sedikit pun tidak bergeser, katanya. Sudah begitu, Tuhan bangga dengan keyakinan dan kepercayaan. Ayub tidak bergeser, walaupun hartanya habis, anaknya habis, ya tenang aja. Saya dilahirkan tanpa baju, walaupun saya harus pergi tanpa baju, ya saya setuju, kata Ayub. Coba, itulah besarnya keyakinan Ayub. Terus apa kata si iblis? Setelah alamat, bagaimana iblis? Sudah kamu lihat kan? Ayah tetap menantang. Ayub itu tidak akan goyah walaupun hartanya habis, kata Tuhan. Datang iblis. Iblis ini banyak cincongnya, ya. Apa dikatakan oleh iblis? Ya, kan dia masih sehat. Ya pantas dong memuji dan memuliakan engkau. Coba kalau dia sakit, mana mungkin dia memuji Tuhan? Wah, ini iblis ini keterlaluan, kata Tuhan. Udah sekarang begini aja, iblis, kata, kau pergi, nyawanya milik saya, badannya terserah kamu. Udah, datang si iblis. Akhirnya Ayub kena borok yang sangat parah dan tidur di atas daun. Saking banyaknya borok semua badannya. Wah, ini bukan main. Dan temannya apa? Sofar, Bildad dan Elihu, apa kata mereka? Sudahlah, apalagi yang kau pertahankan? Bertobatlah, bertobatlah. Tidak mungkin kamu bisa kalau tidak salah. Coba, ini manusia wajar, ya. Manusia seperti itu. Bahkan istrinya pun mengatakan kepada Ayub, apa katanya? Aduh, Ayub, saya kaya, udahlah, percuma kau sembah Allah kita itu. Kalau keadaanmu seperti ini, buat apa? Mau tunggu apa lagi? Istri sendiri mengatakan seperti itu, coba. Apa kata Ayub? Kamu kalau berkat kau terima dengan baik. Kalau datang cobaan kayak gini, kamu menyingkir. Tidak bisa. Cobaan dan kebahagiaan itu datang dari Allah. Ya, kita harus menerimanya, legowo, kata Ayub. Tidak. Terakhir kata-kata Ayub, saya siap berperkara dengan Tuhan Allah. Siapa yang benar? Saya apa Tuhan Allah? Coba. Sampai berperkara diajak Tuhan Allah. Itulah kehebatan Ayub. Akhirnya apa yang terjadi? Semua teman-temannya sudah kebingungan, tidak bisa lagi. Setelah selesai semua perdebatan itu, karena dia mengajak perkara dengan Tuhan Allah, maka Allah, Ayub, kamu hebat, kamu siap berperkara dengan saya, ya. Tapi cobalah jawab pertanyaan saya ini. Kalau bisa kamu jawab, kamu hebat, katanya. Coba. Kapan itu bunga bakung berkembang? Siapa yang tahu? Gak bisa dijawab. Kapan itu domba atau kambing itu beranak? Jam berapa?
Tidak tahu. Terus siapa yang menciptakan buaya yang besar, buaya lepian di laut itu yang mengaum api mulutnya? Siapa yang bisa membuat itu stok? Bolehkah kamu pegang? Bolehkah kamu bikin stok? Satu pun tidak bisa dijawab Ayub. Akhirnya Ayub menyerah. Ya Tuhan, saya sudah salah dan apapun saya mohon diampuni. Itu. Allah mengatakan, temanmu yang 3 harus disampaikan korban bakaran dan kau yang mendoakan dia. Akhirnya harus potong lembu supaya mereka bisa diterima lagi oleh Tuhan karena sudah salah, memblame, menghakimi. Nah, akhirnya maka tadi dikatakan di sini adalah akibatnya keturunan Ayub bertambah 2 kali lipat, hartanya juga 2 kali lipat. Tuhan Maha Pengasih dan belas kasihan. Inilah akibat daripada kesabaran dan doa. Jadi akibat sabar dan menguasai diri tersebut, Tuhan melimpahkan berlimpah-limpah kekayaan Allah. 2 kali lipat. Dari 7.000 ekor unta menjadi 14.000. Dari 7 orang anak laki-laki menjadi 14 orang. 3 anak perempuan menjadi 6 orang. Coba 2 kali lipat dari semua keadaannya. Itulah kehebatan daripada orang yang sabar, berdoa dan menguasai diri. Nah, inilah ayat hari ini. Jadi sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Contoh, kamu telah melihat tentang Ayub dan kamu telah melihat tentang apa hasil. Nah, jadi kesabaran yang penuh sempurna ada pada Ayub dan kekayaan yang sempurna ditambahkan Tuhan itu ada pada Ayub. Itulah ayat ini. Jadi, orang sabar dan menguasai diri dan berdoa kepada Tuhan akan berlimpah-limpah berkat diturunkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, kemudian kita melihat bacaan pagi, yaitu Yeremia pasal yang kedua ayat 29 sampai 37. Israel patut dihukum karena tidak setia pada Tuhan Allah. Apa sebenarnya dimaksud dalam bacaan pagi ini? Bahwa Israel patut dihukum. Dalam Yeremia pasal 2 ayat 29 sampai 37. Allah menunjukkan kepada bangsa Israel ketidaktaatan dan pengkhianatan mereka terhadap Tuhan yang patut menerima hukuman sebagai konsekuensi dari tindakan mereka. Jadi hukuman, konsekuensi dari tindakan yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, kita sudah melihat kemarin apa saja yang dilakukan Israel. Pertama, mereka membelakangi Tuhan sebagai sumber air yang hidup bagi mereka. Yang kedua, membangun kolam yang bocor, sia-sia. Nah, kemudian dikatakan bahwa mereka seperti unta betina yang kian kemari berlari-lari dan di tempat sunyi birahi berzina dengan pejantan. Seperti itu katanya bangsa Israel. Kalau dia tidak bersama Tuhan, mereka akan mengkhianati Tuhan. Nah, kemudian dikatakan bahwa minta bantuan kepada Mesir dan Asyur. Sedangkan Asyur dan Mesir sudah ditolak oleh Tuhan. Bantuan apa yang kalian terima dari Mesir? Itu yang dikatakan Tuhan. Nah, kemudian mereka akan dipermalukan seperti pencuri. Malu. Bagaimana malunya pencuri kalau dipertontonkan di depan umum? Ya, mungkin
sampai bajunya semua dibuka, diarak, seperti itu, seperti pencuri katanya, akan dipermalukan. Nah, kemudian untuk memikat hati kekasih, dikatakan Tuhan, ya, mereka sangat cerdik untuk berhubungan dengan wanita-wanita cantik. Bahkan kata Tuhan, ya, pelacur pun, ya, yang paling bejat, pelacur yang paling bejat masih dapat belajar kepada mereka. Coba, ini sudah paling bejat ini pelacur, tapi masih belajar kepada mereka. Ini kata Tuhan. Nah, kemudian pakaian mereka katanya bernoda, ya, karena darah orang miskin, ya, dan orang yang tak bersalah. Jadi bukan pakaiannya bernoda karena menangkap pencuri, bukan. Kalau mereka menangkap pencuri pakaiannya bernoda dengan darah, itu masih wajar karena mempertahankan kebenaran. Tapi kalau pakaiannya bernoda dengan darah orang miskin, darah orang tidak bersalah, wah ini terlalu. Kita lihat Kain dan Abel, ya, membunuh adiknya sendiri, Abel. Akhirnya Tuhan marah. Nah, kemudian dikatakan oleh Tuhan dalam pasal 2 ayat 29 sampai 37 ini dikatakan, kamu cepat pergi kepada dewa-dewa dan minta tolong padanya, seperti ke Mesir dan Asyur, katanya. Akhirnya kamu kecewa, katanya. Jadi Tuhan mengatakan, akhirnya kamu kecewa karena kamu tidak bisa mendapatkan apa-apa dari dewa-dewa mereka. Aku sendiri, Tuhan, sudah menolak mereka yang kau andalkan itu. Lah terus apa yang kau harapkan? Aku, Tuhan, sudah menolak Mesir dan Asyur, sedangkan kamu minta bantuan kepada mereka yang tidak lagi saya sayangi. Terus apa jadinya? Kata Tuhan, kamu tidak akan mendapat keuntungan apa-apa dari mereka. Inilah pesan moral pada perikop ini. Orang Israel patut dihukum Tuhan. Ini memang dikatakan patut dihukum, patut dihukum karena dosa-dosa mereka. Jadi sudah sewajarnya mereka dihukum. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Kita lihat dalam bacaan malam, ya. Perikop dalam Hosea pasal 11 ayat 8 sampai 9 dikatakan bahwa Tuhan mengasihi umatnya yang durhaka. Kalau tadi patut untuk dihukum karena kamu sudah membelakangi saya sebagai sumber hidup dan minta bantuan kepada orang yang sudah aku tolak, katanya. Pada Mesir dan Asyur sudah ditolak Tuhan, tapi minta bantuan. Karena mereka kenapa ditolak? Asyur dan Mesir itu kenapa ditolak pada waktu itu? Mereka menyembah berhala. Tapi jangan kita samakan dengan Mesir sekarang dan Asyur sekarang, ya. Karena di dalam kitab Yesaya Tuhan sudah mengatakan, ya, Asyur ciptaanku, Mesir umatku, Israel pilihanku, dan ketiganya itu ku berkati. Itu kata Tuhan dalam kitab Yesaya. Nah, jadi di sini tadi dikatakan bahwa Tuhan menolak Asyur dan Mesir itu karena waktu itu mereka menyembah berhala. Pada zaman itu, ya, itu zaman sekitar 800 tahun sebelum Masehi, mereka menyembah berhala. Nah, makanya kamu Israel katanya jangan pergi ke Asyur dan Mesir. Kenapa? Percuma. Aku sudah tolak kamu pergi. Sudahlah, datanglah kepadaku, kata Tuhan. Nah, jadi maka perikop ini tadi katakan patut dihukum orang Israel. Patut.
Nah, sekarang kita masuk dalam perikop kitab Hosea pasal 11 ayat 8 sampai 9. Tuhan mengasihi umatnya yang durhaka. Nah, jadi walaupun Israel sudah melakukan seperti bejat moral tadi, tapi Tuhan tetap kasihan karena Israel pilihannya dan ciptaannya dan yang disayangi, yang dibawa dari Mesir kembali ke Kanaan. 40 tahun di perjalanan dibina dan dituntun, dan 70 tahun di pembuangan Babel, tetap Tuhan tetap sabar. Maka dalam ayat hari ini dikatakan dalam perikop ini, ya, pasal 11 ayat 8, Tuhan berkata, "Hai Israel, tak mungkin engkau kubiarkan atau kutinggalkan. Ya. Mungkinkah engkau kumusnahkan seperti, ya, Atma dan Jeboim? Tak tega," kata Tuhan, "karena cintaku terlampau besar bagimu." Wah, ini karena terlampau besar cinta Tuhan bagi Israel. Tidak mungkin Israel itu diadakan seperti Atma dan Jeboim. Apa yang terjadi di Atma dan Jeboim? Ini adalah dekat Sodom dan Gomora. Karena mereka di sana tidak lagi ada percaya kepada Tuhan. Satu pun di antara kampung tersebut, maka dimusnahkan kampung tersebut. Habis. Nah, ini dicontohkan Tuhan. Jangan sampai seperti Atma dan Jeboim dihancurkan oleh Tuhan. Nah, karena Tuhan tidak tega, ya, karena cintaku terlalu besar bagimu. Jadi Tuhan sudah mengatakan, sebenarnya Israel itu sudah benar-benar dibimbing dan diayomi oleh Tuhan. Sangat besar cintanya. Tapi Tuhan juga tidak segan-segan. Kita lihat begitu murkanya ada, tidak ada ampun bagi Israel. Mati-mati, hidup-hidup. Jadi jelas bagi Tuhan, yang menghormati aku, kuhormati. Yang menghina aku, kuhina. Kita lihat waktu dalam anaknya Harun, 2 orang, ya, Abihu dan Nadab. Apa yang terjadi? Dia mencoba membuat persembahan, maksudnya baik, tapi melanggar aturan. Karena sudah ada perapian diatur oleh Musa. Kok dibuat perapian baru dengan maksud supaya berkembang. Semakin banyak perapian semakin bagus. Tapi bagi Tuhan tidak. Tidak ada kesepakatan bagi kalian. Kok bisa berbeda? Tuhan marah. Dicobalah Nadab dan Abihu, ya, dibuat persembahan. Akhirnya apa? Pada saat api dia mati, dulunya mati. Pada anaknya Harun itu sudah imam, mereka sudah pakai baju efod, ya, sudah pakai baju efod. Mati dua-duanya. Tinggal Eliezer dan Itamar, anaknya Harun. Jadi tidak ada ampun bagi Tuhan. Kalau kau hina aku hina. Kau hormati aku menghormati. Tapi dalam ayat ini dikatakan tadi, Israel patut dihukum. Coba. Sebenarnya sudah harusnya kalian. Tetapi begitu besar kasih setia Allah. Dia tidak ingin kematian orang yang berdosa, tapi ingin kembali kepadanya supaya dia beroleh hidup yang kekal. Nah, ini begitu besar cintanya Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, di ayat 9 lagi dikatakan, "Engkau tak akan kuhukum di dalam kemarahanku. Engkau tidak akan kuhancurkan lagi, sebab aku Allah, bukan manusia. Aku yang kudus." Ya. Mengetahui engkau dan tidak mau lagi, ya, marah padamu. Jadi Tuhan sudah mengatakan, engkau tak akan kuhukum. Hai Israel, kata Tuhan, tak mungkin engkau kubiarkan atau kutinggalkan. Ini yang
kata-kata Tuhan. Nah, mungkinkah engkau kumusnahkan seperti Atma, atau kuperlakukan seperti Jeboim? Tak tega hatiku melakukan hal itu, karena cintaku terlalu besar bagimu. Ini ayat 8. Kemudian ayat 9 kita lihat. Engkau tak akan kuhukum di dalam kemarahanku. Engkau tidak akan kuhancurkan lagi. Sebab aku Allah, bukan manusia. Aku yang kudus menyertai engkau dan tak mau lagi marah kepadamu. Wah, ini bukan main ya, pernyataan Tuhan ini. Saya bukan manusia, katanya. Saya Allah. Kalau manusia bagaimana? Marah tidak akan berkesudahan. Bahkan benci dibawa sampai mati. Itu manusia. Tapi Allah mengatakan, aku Allah, bukan manusia. Ini yang menjadi panutan bagi kita, bahwa Tuhan itu sangat berbelas kasihan. Kalau tadi dikatakan Israel patut dihukum, diterangkan dengan segala macam perbuatannya, tapi sekarang dikatakan saya mengasihi umatku yang durhaka. Ini berlaku bagi kita. Kalau kita melakukan kesalahan misalnya banyak, begitu kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyampaikan atau dia menjadikan kemarahannya yang luar biasa. Seperti ayat 9 ini. Engkau tak akan kuhukum di dalam kemarahanku. Tidak lagi dihukum, dalam kemarahan Tuhan. Walaupun dia marah, kita tidak dihukum dengan kemarahannya. Nah, maka kita selalu akan meminta kepada Tuhan, saya sudah bersalah, sudah patut kau hukum, tapi mohon dihukum dengan kasih sayang, bukan dengan kemarahan. Sebab kalau kita dihukum dengan kemarahan, kita tidak tahan, dan kita tidak bisa hidup. Pasti kematian yang akan menimpa kita. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana orang sabar dan berdoa, maka berkat akan berlimpah diturunkan oleh Tuhan. Dan kalau ada perilaku-perilaku kita yang patut tidak disetujui oleh Tuhan dan patut dihukum, segera kita berserah pada Tuhan untuk mendapatkan yang terbaik. Karena kemarin juga Tuhan tidak mau dan tidak senang kalau kita mati dalam dosa, tapi Tuhan mau kita menyesali perbuatannya untuk memperoleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman ini mendapatkan berkat bagi kita semua dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.